Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 tapi persentase keempat ya. Saya pula ada? Iya, ada Pak. Iya, ada Pak. Har? Rio Yuliana, Pak, ada. Farida? Iya, ada Pak. Hadir. Hadir Pak. Adinda? Hadir Pak. Oke, langsung mulai saja ya. Silakan. Jangan lama-lama ya, 15 menit saja cukup itu. Makalahnya sudah ada, jadi tidak lama-lama ya. 4 kali 4 ya 16 menit. 4 menit saja satu orang. Share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tugas kami. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Adapun kelompok kami ini membahas mengenai jenis penelitian mixed method. Itu judulnya deskripsi representasi matematis dalam pemecahan masalah matematika ditinjau dari tingkat kesadaran metakognitif siswa kelas 10 MIPA 1 MAN 2 Kota Makassar. Insyaallah kami berempat, atas nama pertama Saiful, yang kedua Yuliana Bahar, yang ketiga Farida Hidayanti, yang keempat Adinda Resti Anggriani. Kami serahkan kepada teman kami untuk menyampaikan makalahnya. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Slide selanjutnya. Nah, langsung saja, menurut National Council of Teacher Mathematics dalam Abdullah tahun 2012 menyatakan bahwa proses pembelajaran matematika meliputi kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan koneksi, kemampuan penalaran, dan kemampuan representasi. Nah, dari sumber tersebut diketahui bahwa representasi merupakan metode yang sangat baik untuk menyajikan ide-ide dan hubungan dalam matematika. Sehingga kemampuan representasi ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam proses pembelajaran. Nah, meskipun kemampuan representasi matematis ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, namun pada kenyataannya siswa jarang atau bahkan tidak pernah diberikan kesempatan untuk menghadirkan representasinya sendiri.
Siswa cenderung meniru langkah guru dalam menyelesaikan masalah sehingga menyebabkan kemampuan representasi matematis siswa tidak berkembang. Selanjutnya, akibatnya, hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa atau perkembangan kognitif siswa. Nah, perkembangan kognitif di sini dianggap sebagai penentu kecerdasan intelektual anak. Kemampuan kognitif terus berkembang seiring dengan proses pendidikan, serta juga dipengaruhi oleh faktor perkembangan fisik, terutama otak secara biologis. Nah, jika seseorang akan menggunakan kemampuan kognitifnya, maka perlu memiliki kesadaran tentang kemampuan berpikirnya sendiri, serta mampu untuk mengaturnya. Nah, para ahli mengatakan kemampuan ini disebut dengan metakognitif. Namun, keadaan di lapangan menunjukkan adanya ketidakhomogenan kesadaran metakognitif siswa. Ada yang sangat tinggi, sedang, atau bahkan masih banyak dalam kategori yang sangat rendah. Nah, ini berarti kesadaran metakognitif siswa masih relatif rendah dan ini akan berpengaruh pada prestasi akademiknya. Salah satu bentuk pembelajaran yang memungkinkan pengembangan metakognisi siswa dapat dilakukan dengan memberikan masalah kontekstual yang memungkinkan memunculkan berbagai solusi dengan melibatkan berbagai representasi matematika. Penguasaan siswa dalam berbagai representasi sekaligus kemampuan memilih representasi yang paling tepat sebagai solusi pemecahan masalah akan mengarahkan siswa pada kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui aktivitas memonitor dan mengatur setiap tahapan proses berpikir yang dilakukan. Nah, melihat begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, termasuk di dalamnya adalah metakognitif dan representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika, maka peneliti merasa masalah ini perlu dikaji lebih lanjut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan tingkat kesadaran metakognitif siswa. Yang kedua, bagaimana gambaran representasi matematis siswa yang berkesadaran metakognitif tinggi dalam memecahkan masalah matematika. Dan yang ketiga, bagaimana gambaran representasi matematis siswa yang berkesadaran metakognitif rendah dalam memecahkan masalah matematika. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Adapun tujuan penelitiannya di sini ada 3 pula, dapat dilihat di slide. Kemudian slide berikutnya yaitu manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya itu ada 2, yaitu manfaat praktis, dan manfaat teoritis. Manfaat praktisnya ini bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Dan manfaat teoritisnya di sini penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Slide selanjutnya. Nah, kemudian batasan istilah dalam penelitian ini, yang pertama itu deskripsi. Nah, di sini deskripsi merupakan uraian atau pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang secara jelas. Kemudian representasi matematis yaitu kemampuan siswa mengemukakan ide atau gagasan matematis. Selanjutnya masalah matematika di sini maksudnya soal matematika dalam bentuk uraian dan gambar. Yang keempat, kesadaran metakognitif, yaitu keterampilan siswa dalam mengolah cara berpikir. Ya. Saya langsung bertanya, coba itu tadi, supaya tidak lama-lama ini. Menurut kamu apa yang aneh di sini? Batasan istilah apa yang aneh? Apakah ini sama dengan di makalah atau tidak? Coba lihat makalamu, lain di sini, lain. Coba. Apa perbedaannya ini dengan makalah? Kan kami makalahnya kan tentu yang makalahnya saya tanyakan karena makalahnya yang sudah berhari-hari sama saya. Apa yang terjadi dengan batasan masalah di makalah dengan di sini? Itu sudah jelaskan itu. Di bagian makalah, Pak, yang poin ketiganya. Atau begini, menurut kamu mestinya bagaimana? Menurut kamu mestinya bagaimana itu batasan masalah? Apa yang harus dikemukakan di batasan masalah? Poin-poin penting yang ada di judul, nah, misalnya, Pak. Coba yang mana itu yang harus dijelaskan?
misalnya pengertian dari deskripsi itu sendiri, kemudian pengertian dari representasi matematis, kemudian pengertian dari kesadaran metakognitif. Mana itu pengertian kesadaran metakognitif di batasan istilah? Di ini tergabung di poin ketiga, Pak. Apakah itu tidak penting sehingga itu digabung? Penting, Pak. Kenapa itu digabung? Pasti kamu bilang saya menyontek dari anunya orang toh. Kan saya kasih tahu bahwa ini boleh Anda mengubah. Toh? Jadi orang punya itu rujukan, tapi Anda bisa mengubah sesuai dengan pemahaman Anda. Jadi ini jadi masalah juga ini sebenarnya ini. Jadi apa gunanya kita kuliah kalau semua berdasarkan anunya orang? Padahal kita kan mau memperbaiki yang mau memaksimalkan yang kurang maksimal kan? Nah, oke lanjut. Kan saya sedang menilai ini toh. Jadi tentu skornya Anda rendah toh. Saya menilai. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan mengenai metode penelitian. Nah, di sini yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, pada penelitian di sini yaitu menggunakan jenis penelitian mixed method. Kenapa dikatakan mixed method? Karena dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif, di mana penelitian kuantitatif di sini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan tingkat kesadaran metakognitif siswa. Nah, untuk kualitatifnya di sini yaitu bertujuan untuk mengetahui gambaran representasi matematis siswa yang berkesadaran metakognitif tinggi dan rendah dalam memecahkan masalah matematika. Next. Selanjutnya itu populasi, sampel, dan subjek penelitian. Nah, populasi dalam penelitiannya itu seluruh siswa kelas 10 MIPA MAN 2 Makassar. Nah, untuk sampelnya sendiri yaitu kelas 10 MIPA 1 MAN 2 Makassar. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Nah, kemudian subjek penelitian. Nah, subjek penelitian di sini ada 4 orang siswa yang terdiri dari 2 orang siswa yang berkesadaran metakognitif tinggi dan 2 orang siswa yang berkesadaran metakognitif rendah. Next. Nah, adapun langkah-langkah dalam pemilihan subjek penelitian, yang pertama yaitu memberikan kuesioner tentang kesadaran metakognitif kepada seluruh siswa kelas 10 MIPA 1 MAN 2 Kota Makassar, yaitu sebanyak 42 orang siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Yang kedua yaitu menganalisis hasil penelitian kuesioner kesadaran metakognitif siswa, tetapi peneliti di sini belum menetapkan subjek dan akan dipilih dalam penelitian. Kemudian siswa kembali diberikan tes representasi matematis berupa penyelesaian soal matematika dengan materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, tahap selanjutnya itu memilih masing-masing 2 orang siswa berdasarkan kuesioner yang telah diberikan. Nah, yang dipilih yaitu siswa yang berkesadaran metakognitif level tinggi dan level rendah, di mana masing-masing terdiri dari 2 orang, yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Kenapa di sini hanya menggunakan hanya ada 2 subjek yang hanya menggunakan 2 level kesadaran metakognitif untuk mendapatkan hasil perbedaan yang signifikan terhadap keduanya. Next. Nah, adapun kriteria penilaian calon subjek penelitian dengan menggunakan pengisian kuesioner dapat dilihat pada slide. Next. Nah, adapun hasil tes tingkat kesadaran metakognitif kategori rendah dengan presentasi 7,14%,
dengan 11 siswa perempuan kategori sedang, yaitu dengan persentase 23,81%, dengan 10 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan, dan kategori rendah yaitu dengan presentasi 7,14% dengan siswa laki-laki 3 orang dan siswa perempuan 2 orang. Next. Nah, adapun hasil pemilihan subjek 1 yaitu dengan level kesadaran metakognitif rendah dengan perolehan nilai 50, dan subjek 2 dengan level kesadaran metakognitif tinggi dengan nilai 128, dan salah subjek 3 dengan level tingkat kesadaran metakognitif tinggi 126, dan salah subjek 3 yaitu dengan level kesadaran metakognitif rendah dengan nilai 49. Next. Nah, adapun fokus utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kemampuan representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel jika ditinjau dari tingkat kesadaran metakognitif siswa SMA kelas 10 MIPA 1 semester ganjil pada tahun pelajaran 2018-2019. Saya serah ke materi selanjutnya. Saudara Yuliana. Oke, yang lain saja, yang Sepul saja, Sepul. Ya. Ya, silakan. Ya, selanjutnya. Maaf tadi sempat Bismillahirrahmanirrahim. Halo, didengar aja suaraku? Iya, kedengaran. Ya, silakan. Ya, tadi mohon maaf sebelumnya tadi sempat kehilangan jaringan, mati lampu, sedang padam listrik. Ya, halo. Ya, silakan dilanjut ya. Kedengaran. Ya, jadi saya akan membahas mengenai instrumen penelitian. Yang pertama, ada 3 instrumen penelitian dalam makalah kami. Yang pertama itu Metacognitive Awareness Inventory atau MAI. Nah, dalam penelitian dalam instrumen ini ada 2 aspek, yaitu pengetahuan metakognitif yang terbagi menjadi beberapa subaspek, yaitu declarative knowledge, procedural knowledge, dan conditional knowledge. Yang kedua yaitu aspek regulasi metakognitif atau metacognitive regulation yang terdiri dari subaspek planning, information, management strategies, comprehension monitoring, debugging strategies, and evaluation. Yang kedua yaitu tes kemampuan representasi matematis. Nah, tes representasi matematis ini itu dalam suatu penelitian, peneliti menggunakan instrumen dalam bentuk tes diagnostik untuk mengetahui gambaran representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Tes diagnostik representasi matematis ini berbentuk soal, uraian, dan gambar dengan pertimbangan bahwa soal, uraian, dan gambar lebih dapat menggambarkan kemampuan representasi matematis siswa. Nah, ruang lingkup materi dalam tes ini adalah aljabar, yakni persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Yang kedua yaitu pedoman wawancara.
Dalam instrumen pedoman wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang disusun didasarkan pada tujuan untuk mengetahui representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Dalam instrumen wawancara ini memuat pertanyaan-pertanyaan dengan maksud mengungkapkan aktivitas deskripsi siswa ketika menyelesaikan masalah. Wawancara ini juga digunakan untuk mengungkapkan secara kualitatif kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mempresentasikan ide-ide matematisnya. Nah, untuk memperoleh data yang tidak tertulis itu dilakukan wawancara yang sifatnya semi terstruktur atau terbuka. Nah, next. Slide selanjutnya. Teknik pengumpulan data dan validasi data, di mana yang telah dipaparkan sebelumnya ada 3 instrumen, namun yang kami bahas pada teknik pengumpulan dan validasi data ini ada 2, yaitu data tingkat kesadaran metakognitif dan data representasi. Nah, untuk mengukur dan memperoleh data tingkat kesadaran metakognitif siswa ini diberikan kuesioner yang telah berstandar. Namun dalam hal ini peneliti bisa langsung menggunakan instrumen itu tersebut karena mengingat inventory telah standar dan juga tidak langsung diuji oleh validasi dan ataupun ahli. Namun dalam instrumen ini terdapat hitam pertanyaan yang digunakan dengan sedikit revisi atau kalimat yang difokuskan pada pembelajaran matematika sesuai dengan saran validator. Yang kedua itu data representasi. Data representasi tes diagnostik ini dikembangkan mengacu pada soal-soal yang di dalamnya memuat indikator-indikator representasi matematis. Nah, untuk merumuskan tes diagnostik yang memenuhi kriteria tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih ruang lingkup materi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, membuat draft awal soal tes diagnostik yang terdiri dari 5 soal. Yang ketiga, draft awal tes diagnostik divalidasi isi dan konstruk oleh 2 pakar di bidang pendidikan matematika. Nah, setelah siswa menyelesaikan tes diagnostik yang diberikan, peneliti kemudian melakukan wawancara kepada siswa-siswa yang menjadi subjek penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap soal-soal yang diberikan. Ya, next. Kemudian prosedur penelitian. Nah, bisa dilihat pada slide yang kami paparkan, prosedur penelitian ini dimulai pada tahap persiapan di dalamnya, yaitu ada orientasi lapangan, yang kedua menyiapkan kuesioner kesadaran metakognitif. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan dan analisis data, di mana dalam tahap ini ada tahapan-tahapan di dalamnya, yaitu memberikan kuesioner, yang memberikan tes diagnostik Baik, saya akan melanjutkan materinya. Bagian berikutnya itu adalah teknik analisis data. Jadi ada 2 analisis data yang dilakukan di penelitian ini. Pertama, analisis data kuantitatif, yang kedua, analisis data kualitatif. Nah, untuk analisis data kuantitatif ini, yang pertama dilakukan itu analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini ditampilkan dalam bentuk skor rata-rata berupa men, skor tertinggi, kemudian skor terendah. Nah, kemudian analisis statistik inferensial dilakukan dengan uji hipotesisnya. Yang pertama, analisis deskriptif ini deskripsi kesadaran metakognitif siswa. Jadi untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran metakognitif siswa tinggi dan rendah sesuai dengan yang disampaikan tadi, yang terdiri dari nilai rata-rata, median, modus, skor tertinggi dan terendah.
Nah, analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 2.0. Kemudian hasil tes ini dianalisis dengan mengetahui kemampuan representasi matematis siswa dengan menentukan ukuran dari data seperti nilai modus, rata-rata, dan nilai tengahnya. Nah, itu untuk deskripsi representasi matematis. Nah, yang kedua, analisis inferensialnya. Nah, analisis statistik inferensial ini bertujuan untuk melakukan generalisasi dan pengujian hipotesis berdasarkan data yang sudah diperoleh. Nah, data yang dimaksud tadi itulah data yang diperoleh dari skor hasil tes metakognitif dan tes diagnosis representasi pemecahan masalah siswa kelas 10 MIPA 1 MAN 2 Makassar. Nah, yang kedua dilakukan analisis data kualitatif. Nah, analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Nah, proses analisis data dimulai sejak pengumpulan data sampai pada saat peneliti menyelesaikan tugas di lapangan. Nah, ketika peneliti melakukan tes diagnostik, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara kecil ketika subjek mulai menyelesaikan soal. Nah, dari hasil wawancara itu, peneliti melihat data menilai subjek yang mana kira-kira memungkinkan mampu untuk mengkomunikasikan baik dan mengungkapkan hasil pemikiran secara jelas. Nah, kemudian berikutnya dari data ini bisa dilihat di bagian yang pertama yang dilakukan adalah dari data penelitian ini yang dibagi menjadi 3 sumber tadi: kesadaran metakognitif, hasil wawancara, dan hasil tes diagnostik dari satu kelas siswa, yaitu kelas 1 MIPA 1 MAN 2 Makassar. Nah, data yang diperoleh yang pertama dilakukan adalah reduksi data. Nah, maksud dari reduksi data ini adalah kegiatan yang mengacu pada proses menyeleksi data, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang muncul dari hasil lapangan tadi. Nah, data-data yang direduksi pada penelitian ini dikumpulkan berupa data hasil observasi. Nah, pengisian kuesioner kesadaran metakognitif, tes diagnostik, serta catatan transkrip hasil wawancara. Nah, adapun data-data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian itu akan dihilangkan. Nah, sehingga data hasil tingkat metakognitif yang berada pada kategori sedang itu juga tidak dipergunakan sesuai yang disampaikan tadi. Yang digunakan adalah yang kategori tinggi dan rendah. Nah, kemudian dari data ini akan dilakukan ya setelah direduksi akan melakukan penyajian data. Jadi semua data yang direduksi itu tadi akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan atau uraian singkat sehingga mudah untuk diamati atau dianalisis. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan analisis data temuan menarik. Nah, yang temuan menarik ini itu yang ditunjukkan oleh subjek penelitian yang tidak terencana dan tidak terkait dengan tujuan penelitian. Kemudian data-data ini akan disimpulkan ketika data ini valid akan menghasilkan suatu hasil penelitian. Ketika ini tidak valid, maka akan dilakukan reduksi ulang data yang diperoleh tadi. Nah, sehingga pada penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat kami sampaikan di kesimpulan bahwa halo, Saiful, jangan bisa selesai karena sudah kesimpulan. Saya sudah baca, ini kan ada di sini. Ada juga. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya. Kita baca itu, kesimpulannya memang bisa dibaca masing-masing di tempat. Oke, baik, kita mulai diskusi ya. Oke. Saiful, tadi apa itu validasi? Apa itu validasi data di sini? Yang mana itu dianggap validasi tadi? Jadi data yang dianggap valid tadi itu setelah melewati proses reduksi data, kemudian penyajian, kemudian dianalisis dan sampai pada kesimpulan. Nah, sesuai dengan tadi itu data yang di validasi data, apa itu validasi data kalau kualitatif? Apakah keseluruhan proses atau ada bagian tertentu yang menunjukkan bahwa di situ sebenarnya tempatnya validasi data? Atau keseluruhan proses itu? Ataukah ada tempat khusus? Yang mana itu validasi data? Yang data yang hasil dari penelitiannya, Pak, yang tadi yang tinggi. Penelitiannya yang mana hasil penelitiannya itu? Itu berupa kesadaran
metakognitifnya, hasil wawancaranya sama hasil tes diagnostisnya, Pak. Hasil wawancaranya yang bagaimana itu validasi data? Misalnya kalau sudah ada datanya dari wawancara, apakah itu validasi data, itu langsung valid itu, atau bagaimana? Yang lain juga boleh menjawab. Nah, yang lain, Iya, Pak. beritahu saja saya. Yang lain yang mau, ini kan ada Juliana, ada Farida. Yang mana itu validasi data itu di kualitatif ya? Yang mana itu validasi data di kualitatif? Wawancara, Pak. Ya, siapa ini yang mau jawab? Juliana. Juliana, ya silakan. Kalau menurut saya, Pak, validasi itu terletak di bagian wawancara sebagai bagian dari triangulasi data, yakni triangulasi metode di mana ada penggabungan antara teknik tes dengan teknik wawancara. Nah, jadi ketika untuk mengetahui keabsahan data dari hasil tes diagnostik tersebut, maka diperlukan yang namanya wawancara untuk mengetahui keabsahan data dari hasil tes diagnostik itu, agar kita bisa mengetahui tingkat konsistenan apakah tingkat kemampuan yang di hasil dari tes diagnostik ini konsisten dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Jadi apa kata kuncinya sebenarnya itu validasi data? Apa kata kuncinya? Kalau satu kata, kalau saya minta kamu menjawab satu kata, kata-kata apa yang kamu keluarkan? Satu kata. Tepat, Kalau konsisten. saya minta kamu menjawab dengan satu kata apa yang paling terdepan dengan validasi data? Tepat. Halo, tidak kudengar. Apa itu? Tepat, Pak. Tepat. Tepat. Iya. Bukan artinya validasi, tapi maksudnya ini kan ada proses-proses di sini, di proses-proses di kualitatif ini. Kalau kamu diminta menjawab dengan satu kata, apa yang paling terdepan dengan validasi itu? Triangulasi. Ya, triangulasi. Oke, begitu. Mana tadi Saiful ya? Ya, Iya, Pak. triangulasi itu kita mengecek antara data yang diperoleh melalui wawancara dengan yang melalui tes atau melalui apalagi namanya juga kuesioner. Kapan orang berhenti melakukan triangulasi? Halo Saiful, Farida, Adinda. Atau apakah triangulasi itu dilakukan terus-menerus atau kapan orang berhenti melakukan triangulasi? Ketika sudah diperoleh data yang valid. Halo, tiga orang ini, Saiful, Farida, Adinda. Ketika sudah diperoleh data yang valid, Pak. Kapan kamu tahu bahwa datanya sudah valid? Apa tanda-tandanya, apa ciri-cirinya? Misalnya kalau kamu buka puasa, kapan orang berhenti buka puasa? Kalau kamu merasa kenyang, apa tanda-tandanya sudah kenyang? Misalnya selalu mau keluar dari, mau kembali makanan di tenggorokanmu misalnya, itu berarti berhenti ini orang makan karena mau keluar kembali misalnya ini. Nah, kapan data dia nggak valid? Jangan-jangan seorang peneliti berumpi datanya valid sudah dianggap valid misalnya ya. Oke, yang lain ada Adinda, ada Farida, ada Saiful. Iya, Pak. Ini Pak, saya coba jawab, Pak. Ya, oke, silakan. Dikatakan datanya sudah valid ketika sudah dilakukan tadi triangulasi dan data yang dihasilkan itu konsisten dengan dari beberapa metode ataupun waktu tadi yang dilakukan, atau tingkat kepercayaan data itu sudah kelihatan. Kapan orang berhenti? Ketika datanya sudah konsisten dengan yang sebelumnya, Pak, yang apa maksudnya data-data konsisten?
Itu mencirikan subjek yang diteliti itu tidak berubah-ubah cirinya, Pak. Sudah tepat menggambarkan. Kalau orang tidak memakai kata konsisten, tapi memakai kata data yang bagaimana itu dianggap valid? Ketika datanya sama, Pak. Tiga datanya sama. Sama atau cenderung sama? Sama persis atau hanya relatif sama? Sama dari mana maksudnya? Data yang sama itu berarti ada yang dua dibandingkan. Misalnya sama manisnya berarti ada dua objek. Misalnya kopi dengan teh, sama manisnya. Tapi kalau sama di situ apanya yang sama? Kan kamu katakan sama, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Kenapa sama? Karena ada objek 4, ada objek 2 tambah 2. Maksudnya ada dua objek yang berbeda, baru ada kata pembanding sama tuh. Apanya yang sama? Aduh. Yang lain juga banyak ini, banyak tuh. Saiful, Yuliana boleh, Yuliana, Saiful, Farida, Dinda. Hasilnya, Pak, Hasilnya bagaimananya? maksudnya tidak menyimpan dari hasil sebelumnya. Jadi Hasil yang mana? hasil tes diagnostiknya. Hasil tes diagnostik. Yang mana? Ya, Pak. Diagnostik apa? Tes diagnostik. Oke, sambil menunggu yang orang berpikir, mungkin ada dari yang lain yang ingin memberi jawaban dari kelompok lain. Kapan data disebut valid? Kemudian mengapa ada kata-kata tadi sama? Saya, Pak. Farida, Pak. Siapa yang mau berikan penjelasan dari kelompok lain boleh kan? Sebut namanya. Loh. Halo Bandung. Allah. Saya lagi, Pak. Siapa namamu? Yuliana, Pak. Oh, Juliana. Gimana? Kapan itu dikatakan valid ketika kejelasan butir pertanyaan telah mengungkapkan deskripsi representasi matematis, artinya butir-butir pertanyaan pada tes representasi matematika sejalan dengan tes tertentu. Tapi ini kan kualitatif di sini. Kualitatif di sini tadi menggunakan triangulasi metode. Jadi bukan itu yang semuanya dimaksud. Kalau triangulasi metode berarti dua metode ini memberikan hasil yang cenderung sama. Sulit itu sama, ya cenderung sama. Baik metode sebelum wawancara, metode tes atau metode kuesioner. Kemudian setelah diwawancara hasilnya itu cenderung mengungkap hal-hal yang sama. Kapan orang berhenti? Ya pada saat datanya sudah jenuh. Maksudnya jadi orang bisa berkali-kali itu melakukan wawancara ya. Ya, misalnya kita sudah wawancara, kita tidak puas, kita bisa berulang-ulang melakukan wawancara sampai nanti datanya sudah jenuh. Maksudnya datanya sudah jenuh. Setiap kita mengambil datanya itu kembali ke data sebelumnya. Tidak ada lagi data baru. Tidak ada, kalau dalam istilah hukum itu disebut novum ya. Disebut novum, bukti baru. Kalau dalam hukum disebut bukti baru, novum. Dalam data itu ketika orang mengambil data dan datanya itu selalu cenderung ke data yang sebelumnya, itu datanya sudah jenuh. Informasinya sudah jenuh ya, kalau bahasa syariat. Informasinya sudah jenuh. Kamu mau mengorek informasi pada satu orang, temanmu, dengan berbagai macam cara kamu menanyakan berbagai hal, dan informasinya berulang-ulang sama, terus-menerus, itu artinya datanya sudah jenuh, informasinya jenuh. Dan pada saat itu, orang berhenti mencari informasi, kan datanya sudah jenuh. Artinya informasi yang diperoleh itu saja. Itu saja.
Maka pada saat itu penelitian kualitatif itu dihentikan. Ya, tidak ada perkembangan baru. Datanya sudah jenuh dan data ini sudah cenderung sama dengan data tes atau data kuesioner yang diberikan sebelum wawancara. Itu berarti sudah valid datanya ya. Tapi kalau tidak sama, Anda mencari, itu mestinya Anda melakukan terus wawancara dan pasti kalau terjadi data yang jenuh itu bukan, mungkin ada yang salah dalam prosedur itu. Hah? Mungkin ada yang salah. Anda harus melihat kembali atau Anda harus mengulangi lagi dari awal, dari memberikan tes lagi, kuesioner lagi. Hah? Kemudian melakukan lagi wawancara karena Anda menggunakan apalagi namanya itu yang simulasi metode, artinya minimal 2 metode yang dilakukan. Ya. Jadi sebenarnya wawancara itu tidak boleh dibatasi hanya 1 kali. Begitu habis wawancara berhenti, sebenarnya tidak. Ya, wawancara itu berlanjut. Nanti sampai semua data yang diinginkan itu jenuh, tidak ada lagi data baru, itu baru orang berhenti. Dan hasilnya mesti konsisten ya. Mesti konsisten, artinya tidak berubah-ubah itu hasil. Objek itu tidak berubah-ubah pendapatnya. Kalau dia berubah-ubah, itu artinya tidak konsisten. Kita harus ganti subjeknya kalau dia berubah-berubah ya. Kalau subjeknya berubah-berubah, hari ini pendapatnya merah, besok putih, besok hijau, besok biru lagi, itu berarti tidak konsisten ya. Kalau tidak konsisten berarti itu orang tidak boleh berhenti. Berarti kita masih perlu melakukan wawancara berulang-ulang sampai konsisten ya. Konsisten dan jenuh. Ya, jadi 2 hal yang apalagi namanya, biasanya kalau dia sudah konsisten, dia sudah jenuh, artinya setiap dia wawancarai kembali itu saja informasinya. Dan biasanya itu kalau jenuh, cenderung data jenuh itu cenderung konsisten ya. Ya, bisa saja dia apalagi namanya jika dan hanya jika di situ ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Itu ada 4 kesimpulannya. Menurut kamu urutan kesimpulannya itu bagaimana? Urutan kesimpulannya itu bagaimana yang 4 ini? Bagaimana urutan kesimpulannya? Menurut kamu bagaimana mestinya? Atau sudah begitu ya? Apa komentarnya kalau memang seharusnya begitu? Apa bedanya ini kesimpulan 1 dengan kesimpulan 4? Ya, Pak. Kalau kesimpulan yang pertama masih umum, Sebentar Pak. dulu sebelum menjawab. Pertanyaannya ada 2. Iya, Pak. Apa bedanya ini kesimpulan 1 dan kesimpulan 4? Kemudian yang pertanyaan kedua, menurut kamu sebaiknya kesimpulan ini mestinya bagaimana? Atau bukan hanya mengomentari ini, tapi bagaimana pendapatmu tentang kesimpulan ini? Mestinya bagaimana? Ya, 2 pertanyaan itu ya. Silakan, saya pun. Iya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Untuk kesimpulan 1 dan kesimpulan 4, kesimpulan yang pertama itu masih umum, Pak, adanya asosiasi antara metodologi dan representasi matematis. Sedangkan pada bagian 4 itu lebih diperinci lagi ketika subjeknya memiliki tingkat kesadaran metodologi yang tinggi, maka tinggi juga representasi pemecahan masalah matematikanya. Begitupun sebaliknya, lebih khusus pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Menurut kamu bagaimana ini kesimpulan? Sudah oke? Apa alasannya kalau sudah oke? Dan kalau belum oke, bagaimana mengokekan itu? Yang pertama, kalau kesimpulannya, Pak, belum menggambarkan yang secara detail itu. Ini kelasnya sudah jelas, tapi untuk tahun pelajarannya belum digambarkan dengan jelas. Menurut kamu sebenarnya apa yang diperhatikan kalau menarik kesimpulan? Menurut saya pun apa yang harus diperhatikan kalau menarik kesimpulan?
Oke, yang lain ada Farida, ada Adinda. Apa yang harus Rumusan diperhatikan kalau orang rumusan masalah, Pak. apa? Halo, Rumusan masalah, Pak. tidak ada rumusan masalahnya ini. Jadi apanya harus diperhatikan? Ini penelitian tidak pakai rumusan masalah. Adinda bagaimana? Pertanyaan penelitiannya, Pak, harus diperhatikan. Jadi mestinya bagaimana nih kesimpulan? Harusnya 3 juga poin, Pak. Saya belum tidak puas dengan penjelasanmu. Menurut kau mestinya bagaimana? Menurut saya, Pak, di kesimpulannya ini seharusnya mengikut dengan pernyataan penelitian. Nah, di pernyataan penelitian itu terdapat 3 poin yang dijelaskan di situ. Maka pada kesimpulannya juga itu seharusnya 3 poin juga. Ya, yang pertama itu di sini dikatakan pada pertanyaan penelitiannya itu bagaimana hubungan antara representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika dengan tingkat kesadaran metakognitif siswa. Nah, seharusnya jawabannya itu yang terdapat di sini, Pak, yang poin 1 terdapat asosiasi antara tingkat kesadaran metakognitif dengan representasi matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika siswa kelas 10 MIPA 1 Mandua Kota Makassar. Kemudian yang kedua itu bagaimana gambaran representasi matematis siswa yang berkesadaran metakognitif tinggi. Nah, di sini yang poin kedua pada kesimpulan itu, Pak, diambil, yaitu siswa dengan skor representasi matematis dengan kesadaran metakognitif tinggi mampu memecahkan masalah matematika. Kemudian yang poin ketiganya itu bagaimana gambaran representasi matematis siswa yang berkesadaran metakognitif rendah. Nah, di sini pada kesimpulan yang perlu diambil yang poin ketiga juga, Pak, yang siswa dengan skor representasi matematis dan kesadaran metakognitif rendah. Jadi sebenarnya kan kalau dia kuantitatif itu kan rumusan masalah, toh. Kalau dia kualitatif itu misalnya tujuan pertanyaan penelitian. Jadi baik rumusan masalah maupun pertanyaan penelitian biasa di bawah itu ada tujuan penelitian, toh? Ada tujuan penelitian. Jadi boleh dikatakan bahwa kesimpulan itu menjawab ya apa capaian dari tujuan penelitian itu. Apa capaian dari apakah tujuan itu dicapai atau tidak dicapai. Nah, sekarang tujuan pertama bagaimana? Tujuan pertama itu tadi asosiasi. Toh? Tujuan kedua itu nomor 2, tujuan ketiga itu nomor 3. Lalu 4 bagaimana? 4 itu sebenarnya boleh masuk, boleh tidak. Tapi kalau 4 itu masuk, mestinya 4 itu jangan di situ dong. Karena tujuan penelitian pertama itu kuantitatif. Jadi 4 itu digeser ke 2, kemudian 2 jadi 3, 3 jadi 4 misalnya ini ya. Tapi sebenarnya 1, 2, 3 itu sudah cukup menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab tujuan penelitian itu 1, 2, 3 sudah cukup. Tapi sekiranya 4 itu mau juga dimasukkan, maka 4 itu jangan di situ 4-nya. Ya kuantitatif dia 1 kemudian dia 2. Kemudian 2 jadi 3, 3 jadi 3 jadi 4. Atau kesimpulan 1 dibagi 2 yaitu A dan B. 1A, 1B, kemudian 2 tetap, kemudian 3 tetap. Bolehkah kesimpulan lebih banyak daripada tujuan? Boleh saja, tapi tidak boleh kurang. Yang penting tidak boleh kurang ya. Jadi tujuan itu lebih besar sama dengan tujuan penelitiannya. Ingat, kesimpulan itu lebih besar sama dengan pertanyaan penelitian. Artinya boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain untuk kelompok ini? Saya buka pertanyaan dari mahasiswa yang lain untuk kelompok 3. Saya, Pak. Siapa itu? Shirley, Pak. Nah, saya sengaja mengundang pertanyaan karena biasanya kalau temannya yang bertanya, biasanya lancar menjawab.
Apakah ini masih lancar lagi? Karena saya tidak tahu kenapa lancar. Apakah pertanyaannya sudah bocor atau bagaimana? Silakan. Iya, pertanyaannya yaitu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harusnya diperhatikan oleh peneliti ketika memutuskan untuk menggunakan mixed method. Apa pertimbanganmu yang harus perhatikan untuk memakai mixed method? Silakan kelompok 4. Kelompok 3. Apa-apa yang perlu diperhatikan dalam mixed method? Jadi ini ada hipotesisnya ya, ini ada hipotesisnya. Itu satu aliran bahwa mixed method itu kuantitatifnya harus ada sampai kepada hipotesis. Tapi ada aliran lain yang lebih lemah ya. Tidak harus itu tidak harus sampai ke hipotesis. Ya. Ada rata-rata median modus ya, itu sudah dianggap kuantitatif. Tuh? Misalnya dia melihat tabelnya itu statistik ya, ukuran pemusatan ya, ada dari apa lagi namanya tadi itu representasi matematik, ada tabel, ada rata-rata, ada modus, ada median, ada kurtosis. Itu ada sebagian orang menganggap itu sudah kuantitatif. Ya, ditambah dengan kualitatif, maka mixed method juga. Jadi ingat ya, jadi nanti ada dua orang yang berbeda. Ada yang mixed methodnya ada sampai kepada hipotesis kuantitatifnya. Ada juga orang mixed methodnya tidak sampai kepada hipotesis kuantitatifnya. Kuantitatifnya hanya tabulasi data saja ya, hanya statistik deskriptif. Dia hanya statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu dianggap sebagai bagian dari penelitian kuantitatif ya. Ya itu dua mazhab. Ya, boleh saja tergantung pembimbingmu nanti dah. Ya, tidak masalah ya, tergantung pembimbingmu. Kalau saya yang pengujinya tidak masalah juga. Ya, semuanya saya bisa terima karena saya bisa menerima beberapa penjelasan tentang itu ya. Ya. Oke, lanjut tadi kembali ke pertanyaannya itu temanmu itu. Apa yang harus diperhatikan dalam penelitian mixed method? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Shirley. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita ingin menggunakan metode mix ini, yaitu yang pertama kita harus mempertimbangkan waktu dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Apakah data yang akan dikumpulkan ini secara bertahap atau dikumpulkan secara sekaligus dalam satu waktu atau kongruen. Kemudian yang kedua itu bobot. Bobot dalam penelitian metode campuran ini perlu diprioritaskan karena bobot ini bisa saja seimbang, bisa juga lebih berat ke satu metode daripada metode yang lainnya. Kemudian pencampuran datanya. Nah, dalam pengertian lebih luasnya itu mencampur rumusan masalahnya, filosofinya, dan interpretasi penelitian. Nah, di sini mencampurkannya ini bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat data kualitatif itu terdiri dari teks-teks dan gambar-gambar, sedangkan untuk data kuantitatifnya itu terdiri dari angka-angka. Apa kelebihannya kalau waktunya itu data-data diambil dalam waktu yang relatif sama atau dalam relatif waktu yang berbeda? Apa kelemahannya dan apa kelebihannya? Jika diambil dalam waktu yang berbeda akan menggunakan banyak waktu, Pak. Bukan banyaknya waktu, kualitas data yang diperoleh. Apa bedanya? Karena kan dalam penelitian kualitatif ada juga namanya triangulasi waktu. Harus waktunya berbeda. Kan triangulasi ini kan ada beberapa ya. Metode, sumber, waktu ya. Nah, bahkan ada memang triangulasi waktu.
dia mengambil data dengan waktu yang berbeda. Apa sih kelebihannya kalau bersamaan diambil datanya dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berbeda? Oke, kelompok 3 ini banyak orangnya, ini ada 4. Silakan yang lain. Saya coba Pak. Ya, siapa? Juliana Pak. Ya, coba. Kalau kelebihan, kalau memilih yang mana lebih bagus antara dilakukan secara bertahap atau dilakukan secara satu waktu, kalau menurut saya itu dilakukan secara bertahap. Karena seperti yang tadi Bapak katakan bahwa ada namanya triangulasi waktu. Nah, ketika dilakukan secara bertahap tentunya akan lebih valid ketika misalnya hari ini dilakukan tes diagnostik, kemudian besoknya dilakukan tes wawancara, sehingga siswa tersebut tidak terlalu mengingat jawaban kenapa saya memilih, maksudnya alasan kenapa dia rendah atau tinggi dalam tes diagnostik itu. Jadi kalau dilaksanakan dalam waktu yang bertahap, tentunya data yang diperoleh akan lebih valid dibanding ketika dilakukan secara bersamaan, karena memori yang tersimpan di dalam ingatan siswa itu masih tersimpan sangat baik ketimbang dilakukan secara bertahap. Jadi kalau bertahap sangat baik menyimpan memori. Kalau tidak bertahap tidak bagus cara menyimpan memorinya. Bagaimana? Misalnya begini ya, ini kan ada kuesioner, ada tes. Ini tesnya ini tes representasi matematik ya. Kemudian ada kuesionernya. Kuesionernya itu tadi apalagi namanya kesadaran metakognisi. Menurut kamu apakah bagus diambil dalam hari yang sama atau dalam hari yang berbeda? Sebelum wawancara ini ceritanya ya. Sebelum wawancara ada 2 tes, ada 2 instrumen ya. Satu instrumen tes, satu instrumen kuesioner ya. Satu untuk mengambil kemampuan representasi matematis, itu tes ya. Kan tes artinya jawabannya kan benar salah. Kemudian ada instrumen kuesioner ya untuk melacak kesadaran metakognitif. Sekarang pertanyaannya, apakah peneliti ini lebih bagus kalau dia datang pada hari yang sama dan ngambil keduanya dalam waktu yang bersamaan? Bukan bersamaan maksudnya di situ sesudah yang satu diikuti oleh yang satu, harinya sama. Tidak mungkin kan bersamaan persis karena orangnya juga sama toh. Ya. Tetapi setelah yang satu diikuti oleh instrumen yang satu berurutan pada hari yang sama. Menurut kamu bagaimana? Ataukah harus besoknya lagi atau dikasih selisih waktu 1 hari, 2 hari atau 3 hari? Menurut kamu bagaimana? Ya, baik, sambil berpikir ya. Ada yang lain juga ini kan. Ada Saiful, ada adindanya Saiful, kemudian ada Farida. Ya. Jadi saya biasa mendengar juga pertanyaan ini. Jadi saya melatih kalian ini. Nanti ya apapun judulmu, ya kalau ketemu dengan penguji yang menanyakan itu, kamu sekarang sudah siap. Tahu bahwa jadi saya munculkan pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh para penguji tesis D2, kan? Ya, antara lain biasa pertanyaannya begitu, kan? Nanti apapun nanti kamu punya judul,
Kalau kamu udah berada dalam situasi seperti itu, kamu punya cara menjawab tuh. Karena ternyata biasa ada pertanyaan begini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil ini sebagian saya ambil dari pertanyaan-pertanyaan orang ujian tuh. Jadi Anda saya biasakan berada dalam situasi di mana orang harus menjawab tuh, terhadap sebuah pertanyaan tentang penelitian, tentunya tentang metodologi kan. Oke, saya beri gambaran seperti ini ya. Jadi tergantung situasinya ya, boleh jadi boleh diambil berurutan begitu, boleh juga diambil tidak berurutan. Contoh yang bagus diambil yang tidak berurutan. Toh, misalnya letak rumah siswa itu misalnya di kota, ya di Sungguh, di mana tadi, di Man 2 Makassar ya, kan cenderung lancar juga, apalagi namanya itu, cenderung lancar transportasi, lancar transportasi kan ini sekolahnya di kota, ya. Jadi kalau cenderung lancar transportasi maka boleh diambil tidak bersamaan ya, boleh disela 1 hari 2 hari kalau itu pertimbangan, kan banyak pertimbangannya. Tetapi kalau jarak dari sekolah itu berbeda-beda ya, maka subjek penelitian itu belum tentu datang besok. Jadi ambil memang itu bisa berurutan. Kenapa juga ini bisa berurutan? Karena kan yang satunya tes, yang satu kuesioner. Artinya kuesioner itu tidak berat-berat. Kenapa kuesioner itu tidak berat-berat? Karena kuesioner itu kan semua jawaban benar menurut yang bersangkutan. Tetapi kalau 2 tes, disarankan kalau 2 tes, disarankan jangan harinya bersamaan. Pusing dia. Misalnya ada tes representasi, kemudian ada juga tes matematika, kamu ngambil data tes matematika ya. Kemudian kamu juga ini, artinya tes matematika ini bukan tes matematika representasi lain. Misalnya tes matematika khusus untuk persamaan tadi harga mutlak ya. Kemudian ada tes khusus representasi, walaupun materinya itu juga harga mutlak, tapi kan 2 hal yang berbeda. Sama-sama tingkat kesulitannya membutuhkan pemikiran yang tinggi. Disarankan jangan ambil dalam waktu hari yang sama. Kasih jeda 1 hari ya. Misalnya hari ini tes yang 1, hari kedua tes yang kedua. Supaya siswa mempunyai waktu untuk menyegarkan dia punya pikiran. Ya sama lah kalau dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Kamu kalau dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dalam waktu yang sama kan kamu pusing juga kan. Iya. Kamu pusing juga. Sama lah kalau kamu ujian. Kalau yang pertama ujian matematika, Wetanas, yang kedua lagi fisika, yang ketiga kimia, itu yang terakhir kamu sudah dibawa ambulans. Tapi kalau yang pertama matematika, yang kedua kesenian, yang keempat sejarah kan enteng kan. Enteng karena matematikanya saya yang bikin pusing. Itu namanya pertimbangan psikologi. Jadi banyak pertimbangannya. Jadi boleh dan tidak bolehnya itu tergantung situasinya. Maksudnya tergantung karakter instrumen, tergantung karakteristik siswa. Karena biar juga kita mau berbeda harinya, tapi misalnya hari ini kita mau ambil data. Saya mau 2 hari Pak, tapi kepala sekolahnya tidak mau. Ya tidak ada izin untuk 2 hari ngambil tes, hanya 1 hari ya terpaksa. Yang penting kan dikemukakan di penelitian. Loh kenapa kamu 2 tes ini, kan ini berat tesnya, kenapa kamu ngambil 1 hari? Iya Pak, maunya beberapa hari, tapi kepala sekolahnya tidak kasih izin. Kan kamu mau apa kan? Jadi yang penting penelitian ini ada penjelasannya, ada penjelasan situasi, ada penjelasan kebijakan, ada penjelasan rasionalitas. Yang saya kemukakan tadi kalau masalah psikologi kemampuan tingkat berpikir yang pusing, itu namanya rasionalitas dengan tingkat kemampuan untuk menghindari tingkat kejenuhan berpikir. Maka tidak boleh diambil dalam hari yang sama. Tapi kan ada variabel yang lain macam-macam tuh. Jadi boleh iya boleh tidak tergantung penjelasanmu nanti kalau ditanya. Wawancara juga begitu. Ya, wawancara juga begitu. Jadi tapi sebaiknya disarankan wawancara itu dalam hari yang berbeda ya. Sudah hari ini besok lagi itu juga kan. Ya. Dan wawancara itu kan kita harus sepakat dengan siswa, tidak harus di kelas, bisa di kantin.
kalau perlu kamu bayarin. Maksudnya begitu begini. Itu wawancara, bagaimana caranya keluar semua informasi dari siswa. Tuh, kalau di kantin kok baru harganya 50.000, baru dia lagi yang bayar itu. Tuh, tidak keluar itu informasinya sekali gurunya, tuh misalnya. Ya, tapi kalau kamu yang bayarin, enak ini, enak wawancara ini sudah dipesan ini kopi dengan sepiring pisang goreng misalnya, tuh. Itu enak keluarnya, kan yang penting keluarnya enak, maksudnya yang penting datanya, informasinya yang diperoleh itu enak. Jadi biasanya kan harus ada izin dari siswanya apakah dia mau wawancara atau tidak. Yang kedua, tempatnya itu disepakati yang mana enak. Kalau di perpustakaan lebih enak daripada kantin, ya di perpustakaan. Kalau kantinnya ribut, tidak bisa itu. Walaupun enak bagi siswa karena dia dibayarin sama pewawancara, tapi ribut. Kan juga tidak enak. Tuh, akhirnya kalau begitu begini, kita pesan itu tadi pisang goreng, bawa masuk ke perpustakaan. Tuh, kan ada jalan keluarnya. Pisang gorengnya yang kasih masuk di perpustakaan. Tuh, baru melakukan wawancara. Tuh, kalau mau lebih enak lagi wawancaranya, ternyata sampai di perpustakaan enak-enak, tapi ternyata kepala perpustakaan membentak. Oh, kalau begitu beli 2 piring pisang goreng, 1 untuk kepala perpustakaan. Kan yang penting situasinya ini enak. Wawancara itu enak, situasinya enak. Semua informasi yang diperlukan siswa dikeluarkan dengan baik. Kan begitu, itu sebenarnya itu. Ya, itu wawancara itu begitu. Ya, malah di dalam penelitian besar itu subjek yang diwawancara itu dibayar, ya. Itu dibayar. Saya melakukan wawancara, ya. Saya biasa pernah melakukan wawancara saya pernah wawancara di Sulawesi Tengah, ya. Di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Itu kami bawa uang itu di tas. Bawa uang di tas. Memang begitu anunya. Memang begitu SOP-nya. Jadi setiap habis wawancara dikasih itu masyarakat uang sekian, tuh. Ya, ada uang yang dikasih setelah wawancara. Atau Anda pernah misalnya duduk di suatu tempat, katakanlah di bandara, atau tiba-tiba ada petugas bandara kasih Anda kuesioner. Ya, tujuan kuesioner itu hanya mau meminta pendapat tentang pelayanan atau servis di bandara, apakah servisnya sudah bagus atau tidak. Itu kan banyak sekali isiannya, ada 50 butir. Anda setelah wawancara kan dikasih sesuatu, misalnya ballpoint, atau dikasih tas. Atau Anda tidak pernah mengalami itu, Anda diwawancara kemudian dikasih sesuatu dari wawancara. Ya, kalau belum pernah ya suatu saat Anda akan ketemu di suatu tempat, Anda diwawancarai, setelah itu Anda dikasihkan hadiah. Dan itu enak, wawancaranya enak. Ya, karena tujuan wawancara itu adalah untuk mengungkap sebanyak mungkin dan sevalid mungkin itu data-data. Begitu ya? Ya, jam berapa sekarang? Apakah sudah mau buka puasa? Jam berapa? Oke, 1 pertanyaan lagi. Satu pertanyaan dari kelompok lain. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Tolong diperbaiki ini ya. Tolong perbaiki itu. Perbaiki ini makalah. Walaupun ini sudah sarjana yang punya, kan tidak ada masalah kita perbaiki sesuai dengan rasionalitas kita. Atau tidak salah orang ini punya, tapi kan ya yang seperti saya katakan ini kan bukan sains. Kalau sains itu ya sulit untuk berubah. Ini kan pendidikan sosial sains. Bisa kita luruskan sesuai dengan pendapat kita. Silakan diperbaiki itu. Makalahmu, perbaiki itu juga PowerPoint-mu. Nanti pada akhirnya nanti akan saya kumpul itu dalam satu flash disk, untuk semua. Jadi satu flash disk itu isinya 6 kelompok, 2 folder, jadi akan ada 12 file, 12 folder. Ya, oke. Halo. Ya, Pak. Ya. Baik, kita tutup ya kuliah kita hari ini ya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.